Kok Tuhan memberkatiku itu sedikit demi sedikit, kok Tuhan menolongku sedikit demi sedikit? Sesungguhnya tidak. Tuhan memberikan full, tetapi imanmu harus full. Imanmu harus standarnya dinaikkan. Sesungguhnya saudara itu sudah ditolong. Sesungguhnya saudara itu sudah diberkati. Sesungguhnya saudara dipulihkan. Tapi sering sekali perasaanmu itu lebih kuat. Berdoa. Di mana ada roh Allah, di situ ada kekuatan. Dia Allah yang gak pernah salah. Dia Allah yang tidak pernah terlambat. Dia selalu benar apa yang dia lakukan bagi hidup saudara dan saya. Dia selalu menepati janjinya bagi saudara dan saya. Itu sebabnya persiapkan hidup saudara untuk menerima janji Tuhan melalui kebenaran firman-Nya. Dan dia akan menggenapi di dalam kehidupan kita. Tatkala saudara dan saya siap untuk menerimanya. Segala perkara ku tanggung di dalam Yesus Tuhan. Janjimu sempurna, mendatangkan kebaikan. Segala perkara ku tanggung di dalam Yesus Tuhan. Janjimu sempurna, mendatangkan kebaikan. Kaulah Tuhanku yang benar. Bila Kau berfirman, semuanya jadi. Kaulah Tuhanku yang ajaib. Bila Kau berjanji, takkan terlambat, tepat pada waktunya. Mari sama-sama kita nyanyikan lagu ini. Segala perkara, amin Yesus, ku tanggung di dalam Yesus Tuhan. Janjimu sempurna, mendatangkan kebaikan. Segala
janji Tuhan adalah ya dan amin. Dia tidak pernah terlambat untuk menepati janjinya. Walaupun kita merasa itu terlambat. Tapi sungguh tatkala saudara percaya, dia tidak akan terlambat. Dia sanggup menggenapi janjinya. Dia sanggup mengubah kehidupan saudara dan saya. Dia sanggup memulihkan kehidupan saudara. Dia sanggup memberikan yang terbaik bagi hidup kita. Kaulah Tuhanku yang benar. Bila Kau berfirman, semuanya jadi. Kaulah Tuhanku yang ajaib. Bila Kau berjanji, takkan terlambat. Tepat pada waktu. Mari nyanyikan lagu ini sekali lagi saudara. Imani ini. Mari jemaat Tuhan, angkat kepujian ini. Akui Dia di dalam kehidupanmu. Dia Allah yang benar. Firman-Nya selalu ya dan amin. Engkau ajaib dalam kehidupan kami. Bila Kau berjanji, takkan terlambat, tepat pada waktunya. Kaulah Tuhanku yang benar. Bila Kau berfirman, semuanya jadi. Kaulah Tuhanku yang ajaib. Bila Kau berjanji, takkan terlambat, tepat pada waktunya. Kaulah Tuhanku yang benar. Bila Kau berfirman, semuanya jadi. Kaulah Tuhanku yang ajaib. Takkan terlambat, tepat pada waktunya. Terima kasih Bapa Sorgawi. Pagi hari ini Tuhan, sebelum kami sehidangan, mari Kau kuduskan kami. Kau layakkan kami Bapa, karena kami tahu hidup kami berharga di hadapan-Mu. Urapi setiap kami Tuhan, layakkan tiap kami. Kami rindu akan hadirat-Mu. Kami rindu akan hadirat-Mu, kebenaran-Mu, kuasa-Mu, mukjizat-Mu Tuhan. Dan kami percaya pagi hari ini Tuhan Kau melawat setiap kami. Kau memberkati kami Bapa. Dan urapi setiap jemaat-Mu. Urapi hamba-Mu yang menyampaikan. Biar firman-Mu Tuhan, yang kami dengar, kami lakukan, akan berbuah bagi kehidupan kami. Kami siap Tuhan mendengar inisiatif-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus yang siap dan haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi. Mari kita lihat dengan pelajaran kita mengakhiri tahun ini dengan tepat. Pertanyaan saya adalah, apakah saudara mau melewati tahun ini? Perhatikan, banyak orang kehilangan momen terbaik dari Tuhan. Banyak orang kehilangan momen. Apakah momen tahun ini saudara membiarkan itu biasa-biasa, bahkan mereka kehilangan energi dan menjalani hidup biasa-biasa saja. Banyak orang mengakhiri, Desember, besok Januari, habis itu 2024, sepertinya kehilangan energi. Kehilangan suatu anugerah. Saya tidak pernah menghilangkan momen-momen terbaik ini Desember, istilahnya apa yang harus kami lakukan? Ya, secara manusia kita
beli baju baru, ya, beli semua baru, boleh, silakan. Tapi saya harus memastikan dulu bahwa ornamen-ornamen ini baru. Ya, karena apa? Karena bukan sekedar kita berbicara tentang yang penting hati, yang penting bicara firman. Tapi kita kan harus melihat realita. Saudara, kita akan berbicara nanti bagaimana Tuhan di dunia ini. Kita akan melihat bagaimana ketika saudara memiliki baju baru, ya, memiliki celana baru, sepatu baru, saudara berjuang bagaimana untuk mengadakannya, untuk tidak melewati 25 Desember. Bahkan ketika saya melihat, itu sebelum Desember, itu sudah pohon-pohon sudah dipasang di Papua itu. Ya. Bahkan kalau di daerah kantong-kantong Kristen itu mereka semua sudah lagu-lagu pujian. Ya. Dari pulau dan benua, lagu-lagu pujian, semua dinaik-naikkan. Ya. Kenapa? Karena dia ingin melihat bahwa energi setelah tanggal 25, sebelum tanggal 25 itu mereka terus berjuang. Nah pas tanggal 26, lesu. Natalnya diukur hanya tanggal 25. Momen sebelumnya, tapi saudara tahu, bersama Tuhan, itu Natal bagi kita setiap hari. Mau 26, 27, 28. Nikmati suasana energimu. Jangan kehilangan momen. Dan banyak orang kehilangan momen. Banyak orang kehilangan anugerah, kasih. Dan Tuhan melihat ketika dia memulai dengan hari-hari pertama, tahun pertama, ya, dengan perayaan baru berapa puluh juta. Ya, yang saudara mungkin persiapkan mulai tanggal 1 Desember itu atau malam tahun baru, saudara sudah persiapkan itu. Berapa juta saudara bisa habiskan, puluh juta saudara habiskan. Mengakhiri tahun, bahkan pertanggal 1, aduh makan bersama, mengawali itu baik. Tapi kadangkala mengakhirinya, khususnya di bulan Desember ini, ada yang gigit jari. Gigit jari. Tuhan, kenapa begini Tuhan? Kadang-kadang air mata jatuh, semua jatuh, air liur juga jatuh. Ya, saudara, kalau air liur jatuh itu, waduh penderitaan. Beda dengan burung walet, air liur jatuh langsung diambil. Ya, kalau kita langsung, aduh Tuhan Yesus, bahkan mereka kehilangan energi dan gaya hidup saja. Mari kita lihat dalam Kolose ini, apa sih yang kita dapatkan? Kolose 3 ayat 23 dan 25. Kolose pasal 3 ayat 23 sampai 25, demikian bunyi firman Tuhan. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Barang siapa berbuat kesalahan, ia akan menanggung kesalahannya itu karena Tuhan tidak memandang orang. Ya. Oke. Nah, saudara lihat, mari kita lihat. Jika kita menyadari bagaimana cara kita memulai, sesuatu sangat mempengaruhi bagaimana cara kita mengakhirinya. Jika kita, sekali lagi, jika kita menyadari, jika kita sadar, ya, bagaimana cara kita memulai awal tahun dengan optimisme. Tidak ada satupun di muka bumi ini mengawali tahun pertama, ya, dengan prinsip istilahnya apatis atau prinsip pesimis. Ya. Mereka selalu optimis bahwa tahun 2024 adalah tahun saya diberkati. Tahun 2024 adalah tahun keberkatan bagi saya. Tahun semua pasti begitu walaupun perang. Mereka optimis. Ya. Mempengaruhi bagaimana cara kita mengakhirinya. Nah, saudara lihat, ketika kita memulai dengan langkah yang salah, ya, cobalah kita ubah cara paradigma kita.
Kalau dulu kita banyak menghambur-hamburkan duit untuk awal tahun. Tapi sekarang, saudara, coba belajar berdiam di hadirat Tuhan. Ya, ketika saudara mengawali tahun ini, ketika kita memulai dengan langkah yang salah, hal ini tentu saja membuat segalanya makin sulit. Ketika kita melangkah itu salah, memang survei mengatakan, ya, ada langkah-langkah yang sulit kita tempuh. Tetapi ada juga yang berpendapat begini, memulai dengan benar sangatlah penting. Kita pernah mendengar bahwa segala sesuatu dimulai dengan sulit. Dengan persoalan, istilahnya persoalanmu yang istilahnya mengekori. Ya. Nggak selesai-selesai, 2022 saudara punya kesalahan. Saya pernah, ya mungkin di tempat ini juga punya kesaksian lah. Ya, ketika punya persoalan 2020, 2019, tapi di 2023, sedikit demi sedikit terselesaikan, bahkan ada yang tuntas selesai. Ya. Kita pernah mendengar bahwa segala sesuatu dimulai dengan sulit, meskipun bukan tidak mungkin untuk mendapatkan akhir yang baik. Nah, ini bagian kita. Tapi saya maunya begini, memulai dengan yang baik, karena saya percaya ketika saya berjalan dengan baik, saya tidak salah alamat. Ketika saudara pergi, mungkin saudara pergi ke Singapura lah. Sebenarnya Singapura itu, dan saya pernah mendengar kalau ke Thailand itu sangat murah. Sangat murah naik pesawat. Tapi saudara tempuh dengan jalan darat, yaitu salah sendiri. Tidak sampai-sampai, berminggu-minggu lewat laut. Saya pernah dengar siapa ya, dari Makassar ke Bali atau kemana, naiknya itu naik kapal laut. Waduh, 1 mingguan. Ya, belum pakai darat. Kalau naik kapal mungkin bisa berhari-hari ya. Tapi ada juga yang berjalan. Kalau naik pesawat kan tinggal beberapa menit aja, hanya 1 jam 40 menit kalau tidak salah. Ya. Ada banyak promo-promo. Saudara lihat, kita kadang-kadang ada promo-promo, ada promosi-promosi. Kita itu sebenarnya sudah pola pikir kita tidak nyambung. Artinya apa? Kalau kita melihat kebaikan-kebaikan Tuhan, promosi-promosi dari Tuhan, kita kadang-kadang, masa iya sih? Masa iya sih tiket ke sana bisa harga sekian? Loh, kenapa tidak bisa? Kan dia yang buat suka-suka. Promo itu kan suka-sukanya. Saya pernah dapat tiket itu 100.000 dari sini ke Surabaya, pernah. Lalu kita nggak yakin, memang dasar kita nggak yakin. Sekarang masuk di tanggal 4, tanggal 3. Bisa nggak persoalanmu selesai sebelum tanggal 31? Kan 1-2. Karena banyak kita tuh nggak yakin persoalan kita itu selesai. Banyak kali kita naik pesawat ada promo, besok saja kita beli, angus, orang lain ambil. Itu pernah kejadian gitu. Waduh, menyesal. Kenapa enggak beli tiket jauh-jauh hari? Saudara lihat, kita senang yang mahal-mahal. Ya, kita senang yang realita-realita. Bisakah hari-hari ini saudara melihat kebaikan Tuhan, itu saudara mengakhirinya dengan baik? Gak yakin, Pak. Kayaknya gak mungkin utang saya selesai. Itu pikiran kita. Cobalah berpikiran positif. Berpikiran bahwa anak-anakmu dipulihkan. Berpikiran bahwa semuanya sukses berjalan dengan baik. Berpikirlah bahwa masa depan anak-anak kita adalah masa depan yang baik. Mari kita lihat di sini. Bukan melayani manusia. Kolose 3 ayat 23 bilang begini dalam terjemahan lain. Pekerjaan apa saja yang diberikan kepadamu,
hendaklah kalian mengerjakannya dengan sepenuh hati. Seolah-olah Tuhanlah yang kalian layani dan bukan hanya manusia. Ini latar belakang ya di Kolose. Surat Paulus ini kepada jemaat Kolose. Kenapa? Karena pola pikirnya adalah pola pikir apa ya? Sampai tingkat terbawah. Kalau dia melihat hal yang baik, ketika dia melihat orang ini untung apa enggak, ini kalau saya melayani orang ini untung apa enggak? Saya mau bilang begini, Paulus mengajarkan di dalam Kolose 3:23 ini, kalau engkau melayani Tuhanmu yang jahat sekalipun, Tuhan akan menggantikan keuntungan-keuntunganmu. Tapi seringkali kita kalau melayani bos besar, saudara, 3 jam saudara datang ke tempat itu jalan kaki, mau. Karena apa? Karena gubernur ngundang. Karena ada sesuatu. Rasul Paulus ini mengajarkan pola pikir kita. Terkadang kita itu melihat orang, ketika kita melayani sesuatu, ini berbicara bukan dalam konteks pelayanan juga. Siapa Tuhanmu hari ini? Siapa majikanmu? Kalau dalam terjemahan lain majikanmu. Siapa bosmu? Rasul Paulus ketika saya baca tadi, saya mendapatkan sebuah pewahyuan, saya lihat. Rasul Paulus ingin mengajarkan orang Kristen yang unggul, yang berkualitas. Kenapa? Karena banyak anak-anak Tuhan jadi batu sandungan. Banyak anak-anak Tuhan melihat, penjara full. Ketika pekerjaan apa saja yang diberikan kepadamu, hendaklah kalian mengerjakannya dengan sepenuh hati. Seolah-olah Tuhanlah yang kalian layani dan bukan hanya manusia. Jangan hanya tanggal 31 lembur. Tanggal 1 puji Tuhan. Saudara kadang-kadang main, kalau bahasa Papua itu tipu-tipu. Tipu-tipu itu pengertiannya apa ya, kalau kita itu bahasa saya gitu ya. Apa incang-incangan itu apa ya? Istilahnya kalau lihat jam, molor-molor. Bos enggak tahu. Bos lagi keluar kota. Yang penting lihat ada CCTV, tampilkan muka. Nanti setelah tampilkan muka duduk di warung kopi 3 jam. Bos enggak lihat. Itu pernah saya lihat. Ya, kalau kita lihat di Indomaret itu main HP di bawah, enggak ada kamera. Ya, enggak ada kamera di situ dilihat. Main anak buahnya main. Ya. Hanya kita melihat, saudara lihat, kalau saudara melayani, Tuhan mau melihat kualitas anak-anak Tuhan. Tuhan ingin melihat kualitas seorang pendidikan masuk dalam dunia pendidikan. Banyak anak-anak Tuhan jengkel sama guru. Halo, saya mau katakan, hormati gurumu. Ya, hormati. Banyak orang enggak puas. Apa saja. Kalau saudara lihat dalam terjemahan bahasa aslinya, apa saja engkau bergerak dalam dunia pendidikan, engkau harus terus bergairah. Engkau masuk dalam dunia pekerjaan, engkau harus bergairah. Kenapa? Karena ketika majikanmu, bosmu melihat, ini anak berbeda. Ini umat Tuhan. Ini dia melihat seharusnya dia bekerja 2 jam, dia bekerja jadi 3 jam. Pak, lebih ini 20 menit, lembur loh Pak. Hanya lebih 10 menit. Minta lembur 1 hari. Darah. Betul ya? Ini saya dulu pernah jadi bos kan ya. Saya lebih dari jam 5 pulang, itu jam 5, karyawan saya pulang jam 5. Kalau sudah lebih, itu Pak lembur, ya sudah sekalian aja sampai jam 9 malam. Karena lembur, karena dihitung mau jam 9, mau jam 8, lemburnya sama hitungannya. Ya udah sekalian aja lembur. Ya, itu orang dunia, tapi anak-anak Tuhan, apa saja yang kau kerjakan, ya, engkau harus punya kualitas. Amin.
Kita belajar kehidupan ini. Bukan sekedar kita berbicara firman, bertobatlah engkau. Tapi bertobatlah itu kita bicara tentang bagaimana pertobatan itu menjadi sebuah realita. Ya, amin. Nah, dari lihat, contohnya ya, sering langkah kaki kita berat untuk melakukannya. Contoh ini ya, tolong Matius 5 ayat 41. Nah, kita belajar ini. Matius 5 ayat 41. Matius pasal 5 ayat 41, demikian bunyi firman Tuhan. Dan siapapun yang memaksa engkau berjalan sejauh 1 mil, berjalanlah bersama dia sejauh 2 mil. Ayat ini bilang begini ya, ini saya ceritakan ya, ayat ini bilang begini. Ketika seorang prajurit, dia punya bujang atau punya anak buah. Lalu komandannya bilang begini, ini rangselku berat, tolong bawa ya. Siap komandan, saya bawa. Perjalanannya 1 mil, nanti kamu ke sana ya. Perjalanan 1 mil. Tapi anak buahnya bilang, mau kemana lagi komandan? Jangankan 1 mil, 2 mil aku akan berjalan. Saudara, kalau saudara memberi yang terbaik kepada Tuanmu yang ada di dunia. Banyak kali kita memberikan yang terbaik kepada Tuanmu yang di sorga. Tetapi Tuanmu di dunia, itu bukan artinya salib. Salib itu ke atas ada penundukan diri. Melayani ke atas, tetapi yang ke bawah, ini salib. Artinya kepada siapapun, engkau beri yang terbaik. Amin. Kadangkala, saudara lihat perhatikan, ketika dia berjalan, aku akan membawa walaupun berat. Aku akan memberikan yang terbaik. Kenapa? Karena dia bukan melayani manusia. Dia melayani Allah. Ini kata firman. Saya mau sampaikan begini. Kalau seandainya engkau melayani Tuhan, beri yang terbaik kepada Tuhan. Bapak Ibu, di sini saya pakai jas. Kalau kemarin saya pakai celana pendek, saya ngecat. Karena saya bukan melayani manusia, saya melayani Tuhan. Tadi pagi, itu setan kotor, kamar mandi karena kotor. Saya yang bersihkan kamar mandi. Toilet saya kosong. Pakai jas loh. Kalau kita beri yang terbaik, bukan masalah kita menggosoknya. Tapi saya ingin menyenangkan Tuhan. Kenapa? Kalau kotor, Bapak Ibu tidak nyaman. Saya ingin melayani Bapak Ibu yang terbaik. Bukan hanya sekedar di mimbar, banyak khotbah, banyak pendeta. Saya tidak menyinggung. Bisa berkhotbah. Bisa melakukan sebuah aktivitas. Saudara hanya bisa melihat dengan wajah tampak, wajah muka. Tetapi mereka juga melakukan mungkin hal yang sama seperti yang kami lakukan. Bahkan kita tidak tahu apa yang mereka lakukan. Banyak mereka lakukan yang terbaik. Banyak mereka itu ketika menjadi seorang hamba. Kata hamba, ada orang bertanya. Suatu ketika ada seorang ibu-ibu. Seorang pejabat penting ngomong sama ibunya. Ketika dia berbicara ibu saya dikasih ayat Mazmur 1, 2, 3. Lalu saya langsung dapat nangkap. Saudara tahu? Ayat itu bilang begini. Kalau engkau merasakan seperti sebuah penderitaan, kata engkau menjadi seorang hamba, datang kepada Tuhan, engkau seperti orang yang kenyang dengan oloan. Engkau datang seperti seorang majikan. Lalu saya bilang begini, apa arti majikan? Saudara tahu? Kalau berbicara tentang seorang pelayan yang datang kepada majikannya. Pelayan itu kalau di dalam adat Yahudi, ketika tuannya datang, maka seorang pelayan, seorang hamba itu harus nunggu di depan. Menyiapkan baskom dan lap. Ketika tuannya datang, sodorkan kaki.
Itu hamba. Sodorkan kaki. Lalu kasutnya dibuka. Kalau kasut zaman dulu bukan sepatu. Kasutnya itu model sandal ada tali. Itu dibuka. Lalu dicelupkan kaki tuannya, dibersihkan, dicuci. Lalu dilap, dibersihkan. Itu hamba. Bagi saya pribadi, kalau saya mau melakukan itu karena saya hamba. Kenapa? Karena saya tahu saya mendapat upah kepada Bapak saya. Mari kita lihat ayat ini. Tuhan yang memberi upah, Kolose 3 ayat 24. Ingatlah bahwa yang akan mengupahi saudara ialah Tuhan Yesus Kristus. Yang akan memberi bagian saudara sepenuhnya dari segala miliknya. Apa yang tidak kami nikmati? Kebaikan-kebaikan Tuhan sebelum akhir tahun. Ini baru masuk pertanggal 1. Itu kebaikan Tuhan. Per 27, 28, 29, 30. Saya sampai takjub dengan Tuhan. Tuhan, aku bukan sekedar melayani hanya sekitar 100 orang. Hanya 60-80 orang. Tapi saudara lihat. Di situ banyak orang minta pendapat. Di situ banyak orang minta pendoa. Di situ banyak orang minta bagaimana dituntun, bagaimana. Bahkan kami datang ke suatu tempat. Salah satu di dalam sebuah ruangan dan kami mengurapi seseorang. Dan itu pemimpin di situ, kami urapi. Kenapa? Karena kami dari mulai membersihkan toilet. Tetapi di sana kami dihargai, Tuhan angkat itu. Saudara, jangan anggap sepele melayani Tuhan. Saudara akan diangkat, dipromosikan oleh Tuhan. Enggak apa-apa. Saudara datang tempat ini, duduk. Memang itu tugasnya, yang penting dengar firman. Tapi dimanapun, mungkin saudara ada di kantor, ada mungkin kotoran jatuh. Jangan saudara cuek, ambil dia. Saudara buang. Cobalah. Karena itu jadi habit. Jadi kebiasaan. Coba belajar. Saudara, jangan pernah merasa terhina. Jangan pernah merasa diri kita malu. Itu bagiannya wanita. Aduh Tuhan Yesus. Saya mau ajar saudara. Ada banyak kehilangan momen. Karena apa? Gengsi. Kalau Tuhan tidak suka dengan gengsi. Coba belajar. Ambil bagian. Belajar menjadi seorang pribadi yang unggul. Saudara, cobalah biasakan dirimu. Karena apa? Kalau saudara punya habit seperti gitu, saudara melayani Tuhan di mana saja, itu akan biasa. Cobalah, seperti kami lakukan seperti itu. Jadi itu biasa. Bahkan promosi-promosi, aduh Tuhan. Tuhan baik sekali. Amsal 5 ayat 21 bilang begini. Karena Allah mengenal engkau, tolong ayat yang terjemahan barunya. Amsal 5 ayat 21. Karena segala jalan orang terbuka di depan mata Tuhan, dan segala langkah orang diawasinya. Mata Tuhan akan mengawasimu. Kalau yang kotor saudara ambil itu jadi bersih, maka saudara tidak akan pernah yang bersih saudara kotorin. Kalau saudara terbiasa itu milik orang. Suatu ketika HP kami ketinggalan. Pak, HP-nya Pak, bukan HP, jam tangan. Waduh, jam tangan ketinggalan. Langsung dia ngomong, Pak, jam tangannya ketinggalan. Langsung. Saudara lihat. Karena apa? Karena saya lihat mereka punya standar. Apa standarnya? Orang punya tidak diambil. Lah kita tidak. Tapi di sini tidak ada. Ya, amin ya. Kalau bukan punya hakmu jangan kau ambil. Amin. Amin ya. Karena Tuhan mau melihat kualitas mata Tuhan melihat segala sesuatu. Jadi katakan ini, karena Allah mengenal engkau dan memperhatikan segala gerak-gerikmu.
ngedumel, Tuhan tahu. Halo, maki-maki suami, Tuhan dengar. Siapa bilang tidak dengar? Hah? Tapi di sini tidak ada. Amin. Itu yang disuka. Ya. Dan saya percaya bahwa karena Allah itu mengenal setiap tingkah lakumu. Ya. Amin ya. Jadi istri-istri tunduklah kepada suami-suami, haleluya. Suami-suami hormati istrimu, haleluya. Kasihi istrimu. Cintai istrimu. Dan hai istri-istri, tunduk apapun, harus tunduk. Dalam apa Pak? Tunduk pokoknya, jangan pakai apa-apa. Harus tunduk. Maka ketika kita tunduk, maka suami akan mengasihi kita. Ya, Amsal 5. Nah, saudara lihat, alat ukur di tangannya. Kolose 3 ayat 25 dikatakan dalam terjemahan baru, terjemahan lain dikatakan bilang gini. Jadi, jika saudara tidak berusaha dengan sebaik-baiknya bagi dia. Saudara lihat ya. Ia akan membayar saudara dengan cara yang tidak saudara sukai. Mohon maaf ya. Kalau umpamanya bosmu, saudara umpamanya lembur 5 jam, biarin saja. Biarin dia kerja. Kalau dia tidak gantikan, maka Tuhan yang akan menggantikan. Mana ayatnya? Nih. Jadi jika saudara tidak berusaha dengan sebaik-baiknya, dia akan membayar saudara dengan cara yang tidak saudara sukai. Makanya kenapa saya selalu mendengar kesaksian, ini tidak mungkin sebenarnya anak-anak di sini. Sebenarnya tidak mungkin, menurut logika siapa dia? Tapi Tuhan angkat. Kenapa? Karena dia setia. Kenapa dia bebas persoalan di tahun 2023? Kenapa? Karena dia terus setia dalam hadirat Tuhan. Dia mau melayani apapun. Saudara, jangan pernah pandang enteng sebuah pelayanan. Jangan pernah enteng. Maka saya mau bilang begini, sehingga tidak seorang pun, gini, sebab tidak ada orang yang diistimewakannya, sehingga tidak seorang pun boleh berlari-lari dalam melaksanakan tanggung jawabnya. Apa yang menjadi tanggung jawabmu? Buatlah perusahaanmu itu adalah perusahaan yang berhasil, yang berlipat kali ganda, 30, bahkan 60, bahkan 100, sekalipun bosmu bukan anak Tuhan. Tapi karena Yusuf, Mesir diberkati. Karena saudara ada di situ, maka pekerjaan perusahaanmu diberkati. Betul apa betul? Saudara nggak mau jadi Yusuf kah? Lalu bagaimana? Apa yang harus kita lakukan? Evaluasi. Evaluasi tahun ini. Apakah selama tahun ini saudara tidak mendapatkan sesuatu yang baik? Alkitab bilang begini, evaluasi hidup kita dari awal tahun sampai kita mengenai tahun ini. Cobalah kita renungkan perjalanan hidup kita. Cobalah kita renungkan. Mana posisi-posisimu yang di situ mengalami keterpurukan. Mana segala sesuatu yang engkau jalani mengalami kejatuhan. Mana segala sesuatu yang kau menghadapi bersama suamimu, bersama istrimu, itu mengalami suatu stuck. Nggak bisa lagi naik, tetap begitu saja. Coba evaluasi. Mana segala sisi yang usaha pekerjaanmu, lalu tidak melihat stagnasi, itu naik ke depan. Kalau saya sebenarnya saya selalu evaluasi. Tahun ke depan apa yang kita lakukan? Dan tahun ini apa yang sedang terjadi? Oh, karena kita lakukan ini, cobalah kita rubah. Saya pernah mendapatkan suatu istilah didikan Tuhan. Pernah mengalami itu. Lalu ibunya, sampai 6 bulan saya tidak dapat kerjaan. Lalu ibunya kasih tahu, coba kamu lakukan ini. Kamu ubah caramu.
Lalu ketika diubah caranya, sudah mulai naik. Ya. Nah, oleh sebab itu, cobalah kita merenungkan perjalanan hidup kita. Apa yang harus kita renungkan? Saya mendapatkan ada 9 poin di sini. Poin pertama bilang begini, bagaimana pengetahuan dan persekutuan kita dengan Tuhan. Coba kita renungkan. Tuhan, kira-kira seberapa besar pengetahuan saya tentang pengenalan akan Tuhan? Seberapa besar persekutuan saya dengan Tuhan? Apakah dalam persekutuan itu banyak orang yang mencoba melakukan kehendaknya sendiri? Apakah saya melakukan kehendak saya sendiri? Apakah saya lebih mengutamakan kehidupan saya atau mengutamakan kehidupan Tuhan? Kepentingan Tuhan? Kehendak Tuhan? Cobalah kita renungkan. Cobalah kita belajarlah. Dan hari-hari ini saya mendapatkan sebuah keajaiban-keajaiban. Dan kebaikan-kebaikan Tuhan. Kenapa? Karena ini yang saya renungkan. Lalu kita melihat proses demi proses, anak-anak dapat proses. Apa yang terjadi? Oh ya, cobalah kita masuk di dalam doa. Cobalah kita menyenangkan hati Tuhan. Lalu saya mendapatkan itu. Makanya terlalu banyak orang yang mencoba melakukan kehendaknya sendiri tanpa mengutamakan kehendak Tuhan. Dan saya percaya kalau saudara merenungkan ini, saudara mulai mengubah. Tuhan, sebelum mengakhiri tahun ini, saya ingin mengubah cara hidup saya. Saya ingin mengutamakan Tuhan. Kenapa? Kalau saya pemimpin di dunia saja, kalau saudara lembur dapat bonus, saya dapat informasi begini. Biasanya ya, akhir tahun itu pasti ada bonus. Betul. Betul. Biasa akhir tahun dapat bonus. Itu saya kalau dulu akhir tahun itu kumpulin. Karena apa? Karena ada bonus buat karyawan saya. Perhatikan, jangan lewatin bonus Tuhan sampai tahun depan. Tahun ini Tuhan, bukan hanya sekedar biasa-biasa, apalagi Tuhan. Kalau Tuhan sudah jawab A, pasti Tuhan berikan B. Kalau Tuhan naikkan 1 tangga, pasti Tuhan kasih 2 ke tangga. Terus, karena Tuhan tidak pernah berhenti, dia terus bergerak. Kalau Tuhan sudah jawab 1, pasti Tuhan jawab yang kedua. Kalau Tuhan sudah jawab kedua, pasti jawab ketiga. Jangan lewati tanggal 31 Desember dengan biasa-biasa saja. Amin. Haleluya. Yang kedua, kesadaran konsumsi Alkitab. Gimana selama 2023 ini? Bagaimana konsumsi? Istilahnya makanan rohani. Bagaimana? Ya, adakah Alkitabnya nyaris tak terbuka? Haleluya. Apakah hari Minggu saja? Pak Pendeta jadi ketawa sama saya, karena biasa ya. Kalau hari Minggu pasti dengar buka Alkitab. Kalau Senin sampai Sabtu, aduh. Buka notebook. Buka data-data. Ya, buka semua segala keuntungan, jurnal-jurnal. Ya. Buka keuntungan untung dan rugi, itu biasa begitu ya. Tapi saudara lihat, tolonglah kita mulai konsumsi akan Alkitab ini penting. Kenapa? Saudara lihat, sebenarnya seberapa sadarkah kita akan firman Tuhan? Bagaimana tanggung jawab kita kepada jiwa-jiwa? Bagaimana tanggung jawab kita? Kenapa? Karena ayatnya bilang begini, ya. Dalam 2 Timotius 3 ayat 16-17, terlalu banyak orang mencoba menjalani kehidupannya tanpa kitab suci. Kenapa? Karena kitab suci itu mengajar kita. Alkitab mengajar, mengoreksi kita, menegur kita, melatih mereka dalam kebenaran. Tapi saudara lihat, jangan mengakhiri tahun ini dengan apa? Dengan ya tidak mau melatih dirimu. Hal-hal yang baik, kalau memang salah, belajar. Nah, yang ketiga adalah doa sarana komunikasi dengan Allah. Artinya begini, tanpa doa berarti kita sedang membiarkan Tuhan bersikap. Sikapnya apa? Diam, nggak mau bicara. Matius dari Maleaki ke Matius, Tuhan tidak bicara berapa lama? 400 tahun.
400 tahun enggak ngomong. Mana enak. Dalam perjanjian lama, itu kalau ngomong 1 tahun 1 kali, itu mesti lewat siapa? Lewat Harun. Lah sekarang, orang rindu kalau berngomong sama Tuhan setahun sekali. Apa? Orang kaya apa orang miskin? Saya orang miskin, ya 5 tuk ukur. Itu Alkitab. Lalu orang setengah kaya cukup domba, orang kaya lembu. Lembu yang kurus tidak bisa, lembu yang gemuk. Perjanjian lama itu 1 tahun 1 kali. Lah sekarang saudara bisa langsung sama Tuhan, enggak ngomong-ngomong. Enggak baku ngomong sama Tuhan. Baku diam, ya Tuhan juga diam. Lalu tatapan matanya. Jangan bersedih hati. Ya, lakukan itu. Lakukan, saudara punya akses. Kenapa kitab Ibrani bilang, sudah tirainya sudah terobek, nggak perlu lagi masuk ke bait suci, nggak perlu lagi bawa korban, nggak perlu lagi lewat Harun, nggak perlu lagi lewat orang Lewi. Saudara bisa ngomong sendiri sama Tuhan, lipatlah tangan, tutup mata. Kan begitu lagunya, sekolah minggu ya. Masuklah ke ruangan, tutuplah pintu, di situ saudara berdoa. Masuk ruangan kagak pernah. Kalau doa-doa makan tok, Tuhan Yesus berkati, terima kasih, haleluya. Makanan ini, amin, amin, amin. 3 kali amin ya. Ya, kadangkala hanya begitu saja. Saudara punya akses. Untuk apa? Untuk meminta. Karena tanpa doa berarti kita sedang membiarkan Tuhan bersikap diam dan tidak berbicara kepada kita tentang perencanaan. Tentang apa? Kemajuan. Tentang apa? Tentang segala sesuatu yang sempurna sampai akhir tahun. Harus punya perencanaan. Perencanaan itu hanya bisa datang dalam doa. Yang keempat, kedewasaan rohani yang bertumbuh. Kenapa? Karena kalau kita lihat, jika kita bertumbuh dalam Kristus, maka kita akan aktif menyampaikan kebenaran dalam kasih. Sampai setiap hari saudara terus menyampaikan kabar baik, kabar baik. Ini tanggal 4, percaya tanggal 5 Tuhan berkati. Tanggal 6 Tuhan pasti berkati, terus optimis, terus percaya, terus. Lah kami lakukan itu terus. Dan step by step ternyata sudah selesai persoalan. Kenapa? Karena setiap persoalan saudara dituntut menjadi rohani yang dewasa. Katakan welcome buat persoalan. Karena semakin besar saudara punya persoalan, semakin besar saudara akan diberkati. Amin. Mau berkat besar? Karena saudara maunya perkara kecil. Karena saudara maunya itu enggak yang sulit-sulit. Ya, maunya tuh hanya kecil-kecil. Ya, tantangannya yang kecil-kecil. Ya, kalau nyinggung jangan nyinggung yang besar-besar, nusuk hati, yang kecil-kecil aja. Ya omongan paling di belakang, sudah itu Tuhan kasih orang yang begitu saja. Bila perlu, yang ngomongnya saudara di depan, nusuk saudara, tuding saudara. Kenapa? Ketika saudara katakan amin, maka di belakang saudara akan diberkati Tuhan. Bisa apa bisa? Bisa apa bisa? Jika kita bertumbuh. Nah, banyak orang yang belum menjadi dewasa karena tidak aktif melayani orang lain. Kenapa? Karena semakin saudara melihat orang lain punya persoalan, maka persoalanmu saudara tidak akan menganggapnya. Semakin banyak saudara melihat persoalan orang lain, persoalan kita akan menjadi kecil, walaupun besar. Karena di balik itu ada persoalan orang yang lebih besar lagi daripada saudara. Maka dengan sendirinya persoalanmu akan menjadi selesai. Amin ya. Yang kelima, butuh pendampingan, penasehat. Alkitab bilang begini, rencana gagal karena kurangnya nasihat. Tetapi dengan banyak penasehat yang saleh, rencana tersebut berhasil. Nasihat itu penting. Ketika saudara melangkah ke kiri, jangan ke kiri, ke kanan. Saya sudah persiapan loh untuk 2 minggu lebih. Tapi ketika damai sejahtera, kok kenapa hati ini? Lalu ibunya saya ngomong, kami juga enggak tenang. Sudah, kita pulang. Pertanggal 1, ternyata dapat tiket tanggal 30, sudah pulang. Kenapa? Ternyata benar.
kami harus ada di kota Bali ini. Ya, orang yang tidak mau mencari dan mendengarkan nasihat yang saleh akan cenderung mengasingkan diri. Ini banyak orang, banyak mengasingkan diri, diam di kamar. Jangan selektif, saya mau sepi, saya mau tenang, saya mau diam. Nanti orang makan kerupuk, jangan ribut. Harus konsentrasi. Bagaimana makan kerupuk, ribut, lu isep-isep kerupuk. Kerupuk kadang disalahkan, orang makan kerupuk kadang disalahkan. Saya pernah begitu. Lalu papa saya, makan kerupuk kenapa ribut? Loh bagaimana makan kerupuk sudah ribut? Kerupuk airnya dicelupkan di air, enggak ribut ya. Celupkan di air baru kita makan. Ada-ada saja orang tua itu. Ya, tapi tetap orang tua saya, ya, dia tetap baik. Nasihat yang bijak bisa membuat mereka sadar akan titik kebutaan mata batin. Seringkali mata batin kita ini lebih emosional. Tapi kita butuh nasihat untuk membimbing kita mana yang baik dan mana yang tidak baik. Ya, mau terima nasihat? Jangan tersinggung ya kalau nanti dinasihati, betul? Karena saudara-saudara bilang amin. Betul ya? Anggu. Nanti 2 tahun nanti enggak ke gereja sini. Saya pusing jadi kemana jemaat saya ini? 2 tahun, Bapak ngomongnya mencela-mencele, bahasa Indonesia yang kurang baik, mencela-mencele. Ya, Bapak ngomongnya begitu, katanya mau ditegur, sudah bilang amin, ntar dinasihatin, ngambek. Tetapi enggak ada di sini. Haleluya. 6, kepercayaan tidak tergoyahkan. Jika kita percaya kepada Tuhan dengan segenap hati dan tidak bersandar pada pengertian kita sendiri, maka Dia akan mengarahkan jalan kita. Kata percaya itu totalitas bersandar penuh dengan firman Tuhan dan Roh Kudus-Nya untuk mengarahkan kita dalam segala aspek kehidupan. Itu total, percaya. Pokoknya percaya. Ya. Pokoknya apa? Percaya. Belum dijawab, percaya. Ini udah tanggal 3, jatuh tempo nanti tanggal 31, percaya. Percaya itu tidak bisa dikompromi, harus percaya. Percaya itu bukan sebuah kebutuhan. Ya, percaya itu sebuah kebutuhan tetapi bukan sekedar hanya mementingkan sesuatu. Kalau ada sesuatu yang kita minta, kita percaya. Kalau tidak dijawab, ya sudah kita nggak percaya. Tidak. Percaya itu adalah sebuah kebutuhan hidup kita. Ya. Ayat yang ke-7, perencanaan yang tepat. Nah ini, mintalah Tuhan membantu kita membuat rencana dengan bijaksana sehingga kita dapat memanfaatkan waktu, sumber daya dan hikmat dari Tuhan. Ayat 8, ya. Hidup untuk berbuah. Kamu harus pergi dan menghasilkan banyak buah dan agar buahmu tetap ada. Tahun ini adalah tahun saya mau berbuah. Amin ya. Karena apa? Orang yang tidak membuahkan hasil secara kualitatif atau kuantitatif perlu mempertimbangkan kembali apa yang mereka lakukan. Tuhan ingin kita terlibat dengan ladang yang sudah siap. Ayolah, selagi masih hari pagi, carilah jiwa, menangkan dia, pulihkan. Jangan pernah cuek, belajar berdoa, doakan orang lain. Ketika orang lain maupun saudara berdoa tentang doa makan, enggak apa-apa. Yang penting pribadimu pribadi unggul. Artinya kalau sudah 1-2 kata, saudara bisa kembangkan jadi 5-10 kata. Belajar. Saya tidak nikmati saudara hanya menjadi pendengar. Ya, halo. Persiapkan diri saudara menjadi pemberita firman. Persiapkan diri saudara di komsel-komsel menjadi pemberita firman. Di rumah sakit saudara menjadi alatnya. Di perusahaan-perusahaan saudara menjadi alatnya, persiapkan diri. Ya. Dan yang ke-9, kepatuhan dan tunduk kepada Allah. Tuhan mencari orang yang mau bekerja sama dengannya. Kriterianya adalah mempunyai hati yang rela, berpikiran positif, dan tunduk pada penilaian yang benar dari Tuhan. Kriterianya, ayolah, mari. Sebelum saudara mengakhiri tahun ini, ayolah, rubah cara hidup kita. Mau kita berubah
Jangan sampai mengakhiri tahun ini dengan biasa-biasa. Jangan mengakhiri tahun ini dengan berkat yang biasa-biasa. Saudara adalah orang-orang yang diberkati. Saudara adalah orang-orang yang akan dipulihkan. Saudara akan membuat sejarah dalam hidup ini. Saudara, dan saya percaya saudara adalah orang-orang yang mengalami sebuah kasih anugerah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bapa, Kau pulihkan keadaan kami Tuhan. Semua karena kebaikan-Mu. Bapakku yang baik, Semua inilah kami umat-Mu karena Tuhan. kebaikan-Mu. Semuanya karena kasih sayang-Mu. Ku ada bagaimana ku ada. Kau Yesus, kekasih jiwaku. Menyenangkan-Mu setiap waktu. Memuaskan hati-Mu. Tujuan hidupku. Lekatkan hatiku, melekat dengan hati. Biarlah kami melekat Tuhan. Tetapkan langkahku, sejalan dengan firman-Mu. Dapatkan semua yang ku buat, seperti yang Bapa mau. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Semua karena kebaikan. Inilah semua karena kebaikan-Mu Tuhan. Kami mau Semua menikmati Tuhan. karena Bahwa tahun-tahun ini Tuhan kami tahun diberkati Tuhan. Inilah semua Tuhan karena kasih-Mu. karena kasih sayang-Mu. Ku ada sebagaimana ku ada. Kau Yesus, kekasih jiwaku. Menyenangkan-Mu setiap waktu. Memuaskan hati-Mu. Tujuan hidupku. Lekatkan hatiku, melekat dengan hati-Mu. Tetapkan langkahku, sejalan dengan firman-Mu. Lepaskan semua yang ku buat, seperti yang Bapa mau. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Lekatkan hatiku. Kami mau berdoa bagi sidang jemaat-Mu saat ini Tuhan. Biarlah dalam tahun-tahun ini mereka berjalan di dalam janji-Mu.
Biarlah mereka melekat terus di dalam hatimu. Mereka akan melihat kasih-Mu. Mereka akan melihat anugerah-Mu. Bapa Surgawi, pulihkan setiap umat-Mu. Pulihkan anak-anak kami. Pulihkan ya Bapa. Engkau memberkati. Engkau memberkati umat-Mu. Engkau memberkati kesehatan umat-Mu. Engkau membawa mereka melihat segala yang apa yang Engkau mau Tuhan. Biarlah kerajaan-Mu datang di dalam setiap keluarga kami. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi
bersyukur punya Allah seperti Engkau. Karena kasih-Mu, karya-Mu, kebaikan-Mu tidak pernah berakhir bagi kami. Kami menikmatinya Tuhan dalam hidup kami. Dan kami boleh menjadi kuat, kuat dan semakin kuat. Kami menerima karya-Mu yang ajaib. Kami menerima berkat-Mu yang besar hari ini. Yang menerima katakan haleluya. Amin. Tuhan memberkati. Ya, saya undang kita semua bangkit berdiri. Kita akhiri ibadah kita. kasih Bapa Sorgawi, kami mengakhiri ibadah ini semua campur tangan-Mu. Engkau yang membawa sebaik kebaikan demi kebaikan bagi setiap kami. Ketika kami pulang tidak sama ketika kami datang. Karena ketika kami pulang, kami membawa berkas-berkas sorgawi. Kami percaya firman-Mu akan membawa pemahaman yang baru tentang kami. Dan kami percaya Tuhan bahwa hidup kami adalah hidup yang diberkati. Angkatlah kedua tangan-Mu, terimalah berkat dari Bapa Sorgawi, diberkatilah keluarga-Mu, diberkatilah anak-anak-Mu, diberkatilah pekerjaan-Mu, diberkatilah kesehatan-Mu, diberkatilah pendidikan-Mu. Apa yang Kau kerjakan akan dibuat berhasil. Setiap kaki-Mu melangkah, Tuhan akan menuntunnya. Sehingga penuhlah sukacita-Mu. Diberkati Kau di bumi, diberkati Kau di sorga. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus yang diberkati, Tuhan katakan haleluya. Tuhan Yesus memberkati.